untuk menghindari stigma ini politisasi abolisinya, maka kemarin PBHI menanyakan dengan tegas, baik ke Bang Sufmi Dasko ataupun kepada Presiden Prabowo, kita bilang, "Ini belum clear. Pijakan dari abolisi itu harus jelas dan tegas berdasarkan apa, kalau tidak mau dituduh politisasi?" Jawabannya adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Tentu ini malah nggak ada kaitannya dengan criminal justice system yang berjalan dong gitu. Artinya harapan Tom Lembong yang juga senang untuk menerima abolisi itu, agar tidak terjadi lagi hal yang sama, itu juga nggak akan terakomodasi. Tapi kok yang kita itu agak aneh, jaksanya kok nggak dilapor ya? Jadi Artinya dia intelijen bisa punya kekuatan paksa sekarang. betul sekali betul sekali betul sekali. Halo sahabat Integrita, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Setelah mendapat abolisi, Tom Lembong beserta kuasa hukumnya melakukan serangan balik. Ya. Hakim, 4 hakim yang memvonis dirinya 4,5 tahun penjara dengan alasan-alasan yang memang sangat mengejutkan gitu ya, karena Tom Lembong dianggap sebagai pendukung kapitalis. Serta auditor yang memutuskan adanya indikasi kerugian negara dilaporkan secara berbeda. Hakim dilaporkan kepada Bawas MA, sementara auditor dilaporkan kepada Ombudsman. Nah pertanyaannya, jaksanya kok nggak dilapor gitu ya? Nah tapi, sebelum kita masuk ke sana, kita akan mendiskusikan soal ini dengan Bung Julius Ibrani atau Bung Ijul, Ketua PBHI. Kita sapa dulu Bung Ijul. Bung Ijul, sehat kan? Siap, sehat alhamdulillah, terima kasih Bung Adnan. Ini mukanya kayaknya begadang ini. Iya, lagi banyak nulis ini. Bung Ijul, ini soal Tom Lembong, ini kita bisa kategorikan sebagai korban mafia peradilan atau korban politisasi hukum sebenarnya? Malah 2 konteks itu menjadi relevan dua-duanya gitu, Bung Adnan. Kalau kita lihat mulai dari proses criminal justice system-nya ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pertimbangan putusan, ini banyak yang hilang, banyak yang bolong. Misalnya apa, soal penyelidikan pertama itu dia berangkat dari kebijakan, tapi tidak pernah ada evaluasi terkait dengan kebijakan tersebut. Yang kedua, bahwa kebijakan ini diimplementasikan lalu dianggap bekerja sama dengan swasta merugikan swasta, itulah yang tadi disebut kapitalis ya, karena bertumbuh pada swasta tadi. Tetapi pertanyaannya, apakah ada evaluasi tentang pelibatan swasta di dalamnya? Apakah keuntungan itu kemudian merugikan, usaha dan kemudian suplai gula itu kan nggak pernah ada, itu bolong juga. Dan BPKP datang belakangan khusus untuk memeriksa ini. Dan yang paling penting lagi sebetulnya, kalau kita tarik antara kebijakan hulu sampai ke hilir implementasi, maka di hulunya ternyata ada kebijakan presiden dan itu juga nggak pernah diperiksa. Sampai kemudian pertimbangan hakim gitu ya, tegas sekali hakim berani bilang pada intinya, tidak ada mens rea tetapi diputus bersalah, itu sudah bentuk, satu kegagalan total skema criminal justice system, itu nggak bisa dipungkiri. Nah, yang kedua tadi soal politisasi hukum, memang kita harus berangkat dulu pada posisi kesadaran di dalam sistem hukum kita, di dalam criminal justice system kita, di dalam KUHP kita dan undang-undang sektoral aparat penegak hukum kita, selama masih ada diskresi, kewenangan diskresi, maka ada pintu masuk politisasi. Dalam hal yang paling teknis itu paling paling paling, terlihat di depan mata dan ini juga dalam kasus Tom Lembong terjadi, soal timeline gitu. Wah, kasus saya cepat sekali sedangkan kasus yang lain lambat. Nah, itu bentuk diskresi penyidik di dalam prioritisasi ya, atau menentukan prioritas kasus mana yang diusut lebih dulu atau tidak. Nah, tentu ini ada unsur komando. Tentu komando dari pimpinan tertinggi institusi penegak hukum yang juga dibawahi oleh pimpinan tertinggi kekuasaan eksekutif yaitu presiden. Jadi ini nggak bisa kita pungkiri, jangan bilang
bukan politisasi lah, jangan bilang bukan politisasi, ini tentu ada politisasi. Apalagi kita tahu, kalau dalilnya meskipun nanti bisa terbantahkan ya, kalau dalilnya tim kuasa hukum Tom Lembong mengatakan bahwa, "Loh, ini kebijakan dari zaman presiden sebelumnya dan dari zaman menteri-menteri sebelumnya juga gitu, kenapa mereka tidak diusut?" Yang itu nanti bisa dibantah kalau mereka diusut sesuai dengan kewenangannya, artinya kita membenarkan kejadian itu Ya. kan Hmm. sebetulnya, tapi konteksnya bukan itu. Yang mau saya bilang adalah bahwa ini konteks kebijakan dan pejabat tertingginya ini rentan sekali dengan politisasi hukum, apalagi ada diskresi tadi di dalam sistem hukum dan Oke. hukum acara pidana kita gitu. Bung Ijel, tadi menarik soal, alasan kuasa hukum yang membantah Tom Lembong terlibat korupsi karena, menteri-menteri sebelumnya nggak pernah diproses ya. Memang itu Ya, bukan apple to apple ya, karena mungkin ya, satu kebijakan dengan kebijakan lain itu memiliki dimensi yang berbeda. betul. Taruhlah katakan kalau di dalam kasus Tom Lembong sendiri, hakim mengatakan memang nggak ada mens rea, Ya, dan bisa jadi kalau diusut untuk menteri yang lain, siapa tahu menteri-menterinya terima uang gitu ya. ya, Nah itu ya, kan beda-beda lagi kasusnya, meskipun betul, betul, kebijakan impornya sama gitu, bisa jadi betul, gitu. Itu kan betul. harus harus dilihat sampai ke sana ya. Yes. Oke, Bung Nah, Icul, soal kebijakan presiden memberi abolisi ini kan juga ada yang menganggap, sebagai keputusan politik untuk menyelesaikan politisasi hukum gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah hukum, tapi masalah politik, tapi ya, dibawa ke hukum sehingga masalahnya diselesaikan dengan politik, yaitu ya, abolisi. ya, betul. Itu kalau di takaran teman-teman PBHI apakah memang sudah semestinya begitu atau sebenarnya bisa saja dilepas aja di banding gitu ya? Ketika kuasa hukumnya mengajukan banding bebas murni, dan mungkin Tom Lembong dan orang-orang yang ada di sekitarnya nggak punya beban politik juga gitu ya atas pemberian abolisi. Itu gimana sih menempatkannya? Ya, kita kita harus firm ya, posisi kita harus tegas dulu, kita harus objektif dulu, begitu ya. Hmm. Ketika proses yang terjadi itu berada dalam criminal justice system, maka kita harus selesaikan di situ. Kita harus konsisten. Karena criminal justice system, karena institusi penegak hukum dan segala kewenangannya itu mandat konstitusi, ya, itu. Dan konstitusi bilang, selemah-lemahnya iman, seburuk-buruknya criminal justice system kita, sebanyak-banyaknya mafia peradilan kita, jangan pernah ada intervensi politik. Oke. Jadi kemurniannya harus dijaga. Itu sudah mandat konstitusi jelas gitu ya. Nah, dengan demikian maka sebetulnya kalau dari saya pribadi dan juga sikap PBHI tegas, tidak boleh ada intervensi politik yang tiba-tiba gitu ya mengakomodasi kepentingan untuk menghentikan perkara, menghentikan proses dan yang lain. Ini akan menjadi presiden yang buruk sekali gitu. Nah, sedangkan kalau kita melihat fakta bahwa, ini proses peradilannya buruk, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ini tidak memenuhi syarat apa, due process of law, crime control juga bukan gitu ya. Lalu auditnya tidak jelas, alat buktinya diada-adain segala macam. Maka problemnya berarti ada di sini dan solusinya adalah evaluasi dulu kinerja aparat penegak hukum kita. Hmm. Evaluasi dulu setiap tahapan hukum acara, penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang mereka lakukan. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan, baik untuk kasus ini ataupun kasus yang akan datang, kasus yang lain, itu satu. Yang kedua, soal pembuktian di persidangan yang tidak hanya melibatkan JPU, tapi ada hakim di situ. Dan hakim ini ingat loh, hakim kita produknya nggak pernah bisa dikoreksi loh. Iya. Meskipun dia jual nama Tuhan di situ ya, kira-kiranya kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi nggak pernah bisa dikoreksi loh. Even Tuhan Iya. nggak bisa koreksi loh. Iya, Gitu loh. iya. Iya kan? Nanti Artinya, dikoreksi juga setelah meninggal. nah, setelah meninggal baru manusianya dikoreksi sama Tuhan kan gitu. Nah, artinya ini juga harus betul-betul dikoreksi dulu. Sehingga untuk menghindari stigma ini politisasi abolisinya, maka kemarin PBHI menanyakan dengan tegas, baik ke Bang Sufmi Dasko ataupun kepada Presiden Prabowo, kita bilang, "Ini belum clear."
pijakan dari abolisi itu harus jelas dan tegas berdasarkan apa, kalau tidak mau dituduh politisasi gitu ya. Jawabannya adalah sebagaimana dipublikasikan di dalam konvers, demi kepentingan bangsa dan negara yang kemudian bicara soal integrasi politik lah kurang lebih gitu ya secara singkatnya ya. Nah, tentu ini malah nggak ada kaitannya dengan criminal justice system yang berjalan dong gitu. Ya. Artinya kebobrokan yang dikatakan teman-teman kuasa hukum dan juga banyak pengkritik proses peradilan ini, baik di segi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga pembuktian sampai putusan ini nggak tersentuh. Artinya harapan Tom Lembong yang juga senang untuk menerima abolisi itu, bahwa agar tidak terjadi lagi hal yang sama, itu juga nggak akan, Iya. terakomodasi kan gitu ya. Nah, Karena ini institusi yang hukumnya nggak dikoreksi ya? yes, padahal saya mau bilang begini, Kejaksaan Agung kita, Mahkamah Agung kita itu bolak-balik ke Belanda loh. Dan Belanda paling banyak menggunakan tanda kutip "diskresi positif" untuk menghentikan perkara melalui kalau di kita namanya, SKP 2 ya, surat, ketetapan penghentian penuntutan, gitu. Kalau dia bisa jadi apa, seponering atau yang deponering kalau Iya, bahasa Indonesia. betul. Jaksa Agungnya ketat. Tahu nggak basisnya apa? Basisnya adalah evaluasi sepanjang proses penegakan hukum, ketika di tengah-tengah sedang berjalan dia temukan ada catatan-catatan negatif, hentikan. Atas nama hukum dan keadilan, proses tidak boleh dilanjutkan. Kan itu clear, Iya. itu jelas, sehingga ketika dibilang ada politisasi, bagaimana sih ini indikatornya teknis, non Iya. politis. Itu Iya. bisa diterima oleh publik dan yang paling penting lagi, maka nggak ada ancaman bagi pihak-pihak lain untuk dipolitisasi kasus hukumnya dan Iya. tidak akan terjadi kriminalisasi yang sama, kan gitu. Iya. Kira-kira. Kecuali Jokowi tampil dan ngomong, "Memang saya yang menyuruh kejaksaan," gitu ya, itu lain lagi ya. Ya itu lain lagi lah kira-kira ya kan, ucapan terima kasih atas hadiah pensiun gitu ya. Bung Ijul, Gitu. kan tadi di awal saya tanyakan, 2 laporan yang disampaikan oleh, kuasa hukum Tom Lembong ya, baik ke hakimnya yang dilaporkan ke Bawas dan auditornya ke Ombudsman. Yes. Kita sebagai kelompok masyarakat sipil tentu paling seringlah mengadukan orang gitu ya, Ya, ke berbagai aduh. institusi gitu ya. Tapi kok yang kita itu agak aneh, jaksanya kok nggak dilapor ya? Nah, Padahal kan ini tukang masaknya gitu di awal ya, gitu ya. betul betul. Auditornya itu kan cuma stempel satu bagian saja Ya, gitu. betul. Itu Ya. itu gimana sih konstelasinya Bung Ijul? Nah, jadi menarik ketika kuasa hukum Tom Lembong ya, si Mas Zaid itu mengatakan bahwa, "Kami akan laporkan setiap pelanggaran yang terjadi di seluruh tahapan." Dia nyebut penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga, hakim dalam proses persidangan. Dan betul, bagian penyelidikan penyidikan, penuntutannya dibawa Kejaksaan Agung, sampai sekarang belum belum ada kedengaran, untuk dilaporkan gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan, bahwa kalau hilirnya saja yang diproses, ya saya nggak bilang hilirnya ini nggak bermasalah, bermasalah juga. Iya. Tapi hulunya tidak diproses, maka nggak akan mengubah situasi apapun, akan terjadi keberulangan. Nah, kita melihat, jadi ada pertanyaan seolah-olah begini, satu kata kunci yang dipakai oleh hakim adalah soal mens rea, gitu ya. Dan mens rea ini tidak dieksplor secara jauh. Gitu ya, ini kalau kalau kita mau pakai 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 kepala penyidik gitu ya, mens rea ini kan di dalamnya juga ada soal, pengetahuan dan pemahaman, ada willen and wetten gitu ya. Di dalam kasus-kasus yang lain ini banyak loh kasus yang lain yang kurang lebih mirip. Jadi ada kerjasama dengan swasta, ada produknya, lalu produknya tanda kutip kurang lebih kelebihan lah. Iya. Ya, kelebihan sehingga bayarnya dianggap kelebihan. Ini produknya bisa apapun, produk yang bisa sekali pakai, produk yang dipajang dan segala macamnya, bahkan layanan jasa. Nah, Iya. di kasus lain itu diputus bersalah. Banyak ya kasus-kasus seperti itu, diputus bersalah karena kelebihan tadi. Tapi pertanyaannya, apakah dieksplor soal mens rea-nya atau tidak? Misalnya dengan profil Tom Lembong, dia Harvard dan segala macamnya, melihat kebijakan ini kok agaknya memang membayar lebih atau tidaknya bisa dinilai. Tapi kenapa tidak diambil langkah?
Nah itu bisa loh masuk ke dalam konteks definisi mens rea dalam konteks tadi willen and wetten. Nah ini juga nggak dieksplor. Artinya ini hulu yang paling berbahaya Hmm, untuk mendefinisikan mens rea seseorang dan itu ada di Kejaksaan Agung. ya. Makanya saya bilang bahwa kalau ini dia tidak dieksplor di sini, tidak dilaporkan, ya tentu kita juga bertanya-tanya, oh jangan-jangan ya mungkin ada kesepakatan dengan Kejaksaan Agung untuk tidak mengeksplor produk yang lain gitu ya. Hmm, Selain gula kan ada 11 komoditi ya kalau nggak salah, iya. gula, minyak goreng dan segala macamnya. Jangan-jangan kebijakannya ya memang most likely akan sama skema Iya. kebijakan yang diturunkan oleh presiden dan dilaksanakan oleh menteri Mhm, perdagangan. Mungkin itu yang dia khawatirkan juga. Ini iya. baru satu, kalau 10 komoditi yang lain yang dibuka juga dengan skema yang sama, lalu ada eksplorasi mens rea bahwa dengan profil pendidikan tinggi, pebisnis dan pengusaha, harusnya setiap kebijakan tidak hanya repetisi saja tapi bisa dia evaluasi dan mengubah konsep kapitalis jadi sosialis gitu ya, jadi bottom up, kebutuhan di bawah baru dijawab di atas. Itu jangan-jangan juga, mengkhawatirkan juga untuk Iya. membuka ruang mens rea tadi dan bisa menggali pemeriksaan yang lain. Nah, ini harus dijawab oleh Zahid, tim kuasa Hmm, hukum dan oleh Tom Lembong juga. mhm, Kalau memang bercita-cita agar tidak terjadi kriminalisasi, ini konteks kebijakannya harus dievaluasi. Tapi memang saat ini bebannya bukan di Tom Lembong tentu, iya, ada di Presiden Prabowo betul. Subianto, itu nomor satu. Yang kedua, ada di Jaksa Agung. Jaksa Agung dia harus menelisik lebih dalam kebijakan-kebijakan ini, apakah yang kalau bahasa teman-teman pegiat anti korupsi, ICW, TI dan segala macam itu, ini apakah terjadi yang namanya, apa namanya, state, corruption gitu ya, Mhm, embedded di dalam policy, di dalam struktur state atau tidak. Kan memang korupsi modelnya sekarang kan dalam bentuk struktur iya. ketatanegaraannya, dalam bentuk regulasinya, dalam bentuk kebijakannya, lalu dia pakai bahwa setiap kebijakan dan struktur tidak boleh dikriminalisasi korupsi, kan gitu. Mhm, Hanya boleh mhm, dievaluasi lalu diganti dengan kebijakan lain, dan ini juga mesti dihindari. Tapi ya itu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh, bagi kami tentu itu janggal dan ketika PBHI ditanya yang mana harus dievaluasi tentu holistik, mulai dari Kejaksaan Agungnya, lidik, sidik, iya. penuntutan, pembuktian persidangan dan juga putusannya, itu harus dievaluasi secara bersama-sama dan tidak boleh terputus satu sama lain, gitu. Ya, itu kan bagian dari proses bisnis yang nggak lepas ya, sampai Yes. ke nanti si Tom Lembong dibawa ke pengadilan ya, kalau di kejaksaannya stop kan juga nggak akan sampai ke pengadilan tuh, iya Pengadilan, kan? betul sekali, betul, fokusnya di situ. Ya, Bung Ijul terakhir nih, karena tadi ngomong soal diskresi, ya memang ini, Iya. isu besar ya sampai hari ini, penegak hukum itu punya diskresi yang sangat besar, yang sederhana itu kalau polisi nangkep orang di jalan, saat apa, mereka melakukan razia, ada yang ditangkap, ada yang nggak ditangkap, gitu ya. Yang nggak ditangkap itu senang, tapi yang ditangkap tidak senang. Iya, Dan mereka sering bertanya, "Kok yang itu nggak ditangkap? Kan juga dia melanggar, nggak pakai helm," yes, gitu. Polisinya dengan gampang bisa mengatakan, "Tangan saya cuma 2, iya. saya nggak bisa menangkap yang lain." Nah, ini kan lagi ada pembahasan KUHAP Kuhap. ya, revisi KUHAP. Nah, apakah isu diskresi ini masuk sebagai sesuatu yang, signifikan atau penting dibahas oleh parlemen untuk mengurangi berbagai macam potensi politisasi hukum ke depan? Karena tadi evaluasi penting, proses bisnisnya harus dicek lagi, mereka profesional nggak dalam menangani sebuah perkara. Itu adalah pendekatan case by case gitu ya. Tapi kalau kita ngomong soal, bagaimana menjaga wewenang ini supaya tidak mudah disalahgunakan, berarti kan memang ruangnya ada di diskresi yang terlalu besar tadi. Nah, itu apakah, sampai ke sana Bung Ijul pembahasannya atau tidak dianggap penting selama ini oleh, teman-teman di DPR? Iya, kalau di dalam diskusi secara formal gitu ya ketika ketika kita hadir juga di situ sebagai narasumber, tentu diskursus ini dianggap sangat penting gitu ya. Misalnya contohnya gini,
kita pakai logika menempatkan posisi alat bukti gitu ya. Kalau yang tadi kan, eee eee eee, alat kasus Tom Lembong lah gitulah. Kalau kalau kuasa hukumnya berkesimpulan bahwa terjadi presumption of guilty ya. Mmm. Jadi sudah distempel bahwa dia bersalah tinggal dicari aja deh buktinya gitu. Artinya menempatkan alat bukti di belakang. Nah ini yang menjadi problem KUHP kita yang lama. Menempatkan syarat penyidikan berupa alat bukti permulaan yang cukup, itu sudah satu statement diskresi. Ya, karena cukupnya Ya, itu apa sih gitu ya? yes, mulai dari kata permulaan, lalu cukup, ini sudah diskresi, 2 kata kunci diskresi dan itu sudah tegas kami sampaikan dan jadi perdebatan. Meskipun waktu itu PBAI memantiknya bahwa ini kalau kasus-kasus korupsi yang dialami oleh anggota-anggota DPR, ini tentu anggota DPR kan Teriak. bertanya-tanya. Nah, Iya. teriak dia, bertanya-tanya, teriak gitu ya. Fahri Hamzah salah Lalu satunya. lalu mengubah mengubah undang-undang atau merevisi undang-undang KPK di tahun 2019 Mmm. lalu. Nah, padahal dia tahu KPK itu tidak menggunakan alat bukti permulaan yang cukup, tapi dia 2 alat bukti yang sah. Jadi standarnya standar di hilir, Iya. bahwa itu harus Ditambah 1 dipastikan lagi. ya, Mmm. ditambah satu lagi. Nah, artinya dia harus memastikan alat bukti ini sah di hadapan persidangan dan diyakini oleh hakim. Nah, ini salah satu bentuk definisi kalau kita mau menghilangkan diskresi, maka KUHP harus menggunakan perspektif ini. Mmm. Jadi nggak boleh ada yang namanya presumption presumption of guilty dengan cara seperti itu. Nah, tapi kalau soal prioritisasi memang kita nggak bisa hindari, Iya. gitu ya. 1.000 kasus sementara aparatnya cuma 100. Apakah bisa ditangani? Oh tentu enggak gitu kan. Dia pakai skala prioritisasi. Indikatornya ada di negara-negara lain. Misalnya struktur kejahatan terorganisirkah atau Mmm. tidakkah, insidentilkah, lalu berdampak luaskah, atau berdampak terhadap sosial, ekonomi, Iya. ketahanan-pertahanan itu tentu ada gitu ya. Pengulangan Bagian itu gitu ya? yes, keberulangan. Bagian itu kita justru harus dijaga. Tapi bagian yang tadi ya, yang mana, kalau yang sering kita lihat itu kan bukan sama-sama mobil sipil gitu ya, yang Mmm. satu tangkap, yang satu enggak. Tapi yang sering kita lihat kan mobil sipilnya ditangkap, tapi plat merah gitu yang ada ijo-ijonya gitu Iya. ya, atau kita sebut sajalah mobil TNI-nya nggak pernah ditangkap kan gitu ya. Iya. Nah itu kan bukan diskresi, itu pelanggaran. Nah, bagaimana kita bisa menegaskan tadi, ketika 2 alat bukti yang sah plus 1 gitu ya, Mmm. memastikan keyakinan itu ditaruh di depan. Nah, tapi sayangnya itu tidak tergambarkan di dalam klausul pasal yang dirancang Mmm. oleh Komisi 3. Itu satu. Yang kedua adalah lebih lebih parahnya lagi, upaya paksanya ada bahkan sebelum menggali 2 alat bukti yang sah tadi, Wow. bahkan sebelum penyidikan, gitu ya. Jadi Artinya dia intelijen bisa punya kekuatan paksa sekarang? betul sekali betul sekali betul sekali. Jadi dia artinya memastikan dulu untuk mempersalahkan orang lain sebelum dinyatakan salah oleh persidangan, bahkan jauh sebelum sidik. Nah, ini yang saya sering sebut sebagai full bucket gitu ya, pengumpulan Iya. bahan dan keterangan, tapi di situ sudah ada upaya paksa. Nah, ini yang nggak boleh. Mmm. Ini yang nggak boleh, kita nggak boleh nemuin orang lalu kita tanya, ini kan ini berbeda nih, coba aja kita Mmm. di ruang publik, di mall atau di mana gitu ya, kita samperin orang dengan pertanyaan, "Eh, kamu nyuri HP saya ya?" Oh, pasti Mmm. ditampar kita. Iya Nah, bener. tapi kalau pertanyaannya gitu, "Mohon izin, ini terjadi kehilangan HP kemarin dan semua orang sedang ditanya-tanyain, digali informasi, boleh tahu nggak apakah punya HP, tipenya apa, belinya di mana, boleh nggak kita terima informasi?" Ini kan tentu berbeda, nggak akan Iya, ditampar kalau kita seperti itu. Nah, betul, iya. inilah rezim diskresi yang saat ini belum terakomodasi di dalam Iya. KUHP. Nah, meskipun media massa, menyebutnya adalah, Kejaksaan Agung versus Polri di dalam KUHP, Mmm. mikir gitu ya, padahal KUHP itu berlaku untuk seluruh penegak hukum loh, termasuk Iya. TNN yang paling sering gitu ya, yang paling sering kalau kata anak-anak SD itu paling sering sap 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 gitu Iya iya bercandaannya. iya. Misalnya
"Coba kamu menghadap ke tembok," tahu-tahu di kantong belakangnya ditaruhin tuh, "Ah, saya dapat nih dari dompet kamu nih." Nah, itu yang paling sering sap begitu tuh. Nah, Aduh. mereka juga dapat kewenangan itu Mmm, dan paling banyak overcrowding yang disebut oleh, ex Kabareskrim, ex Wakapolri Agus Adrianto yang sekarang Menteri MIPAS dan sekarang dia lihat, lapas kita numpuk, iya itu narkotika iya. dan mereka juga Itu diberikan kerjaan kewenangan yang temen-temennya sama. kerjaan Wow, temen-temennya. iya. Itu diberikan kewenangan yang sama oleh Kuhap. Jadi bukan Iya. Polri versus kejaksaan, tapi masyarakat sipil versus negara dengan segala kewenangan penegakan hukumnya. Kan di situ posisinya. Iya Jadi iya. masih Oke. ada ruang berat diskresi itu masih Ini bahaya bagi kita. mengerikan karena penegak hukum jadi lebih malas nanti bekerjanya ya, karena dengan memaksa di tahapan pre-investigation itu sudah bisa dilakukan ya bayangkan Yes. saja, itu akan menjadi negara yang sewenang-wenang gitu ya Ya, betul. kepada masyarakatnya. Tentu kita tidak berharap demikian jadi, terima kasih Bung Ijul untuk insight-nya. Ya, Ini juga sebuah catatan ya bahwa meskipun kita membahas kasus Tom Lembong, tapi kita juga coba mengkaitkan antara isu diskresi penegak hukum yang membawa korban, ya, ya, termasuk Tom Lembong, itu harus dilihat dalam lensa revisi ke KUHP ya, yang lebih baik gitu ya, yang lebih tidak multitafsir gitu. ya, Karena seringkali multitafsir itu yang juga melahirkan diskresi-diskresi ya. Pokoknya betul. terserah saya menafsirkan ini, inilah saya sebagai penegak hukum gitu ya. Nah itu Yes. itu yang kita perlu hindari ke depan. Jadi yuk kita kawal bareng pembahasan revisi KUHP supaya kita sebagai warga tidak menjadi korban dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.